Assalamualaikum warahmatullahi. Kita jumpa lagi guys. Di kesempatan kali ini kita video long guys. Semoga Anda seluruh pemirsa kami, kita semuanya selalu dalam lindungan Tuhan semesta alam, sehat, sukses, sejahtera, panjang umur, jauhkan dari bahaya, banyak rezekinya tercapai, segala niat baiknya diwujudkan oleh Tuhan semesta alam. Tak lupa kami mohon maaf guys, dari sejak awal kami konten hingga hari ini, besok lusa selamanya jika ada salah kata, salah tangkapan kamera video yang saya upload, jika ada yang tidak berkenan mohon dimaafkan beribu bintang guys, karena kami bukan siapa-siapa, hanya manusia biasa guys, tak luput dari salah. Jadi kami punya solusi guys, itu kalau musang kami itu pernah menggigit katak guys, terus dikencingin katak guys. Sudah berkali-kali guys, mungkin puluhan kali ya, puluhan kali. Bahkan waktu malam tahun baru pergantian tahun 2026 itu, ini Lala sama Lili 4 kali guys menggigit katak dikencingin guys. Yang 5 kalinya Lala sampai 5 kali itu kataknya saya pegang, nyemprot guys. Dari anus kataknya nyemprot, keluar air kayak tembak-tembakan air itu guys, cus gitu guys ya. Hingga mereka ini Lala terutama guys berbusa, terus sari-sari makanan yang di perutnya Lala keluar guys, kayak muntahan, kayak cairan lambung guys, putih guys ya. Itu dulu waktu 5 bulan yang lalu mereka sempat sakit parah gara-gara dikencingin katak guys. Jadi kami cerita dulu guys sebelum kasih solusi. Dikencingin katak mereka sakit hampir 2 bulan guys. Itu dalam tempo waktu hampir 2 bulan. Mereka setiap hari, setiap malam hanya saya kasih makan lewat sepet guys. Selain sepet mereka nggak mau makan guys, sebab badannya demam, nggak bisa buang air besar, terus muntah. Kalau makan muntah guys, balik ya, kayak levernya terganggu. Jadi ada 4 guys, badannya demam, muntah, setiap kali makan muntah, terus nggak bisa buang air besar, terus rewel guys, rewel. Makanan minumannya yang biasanya dimakan itu nggak mau lagi guys, seperti pepaya, pisang, nasi kecap, telur yang diorek-orek digoreng tanpa minyak, cat food, daging, ikan, nasi kecap, susu nggak mau, yang non laktosa nggak mau, terus yang ada laktosanya juga nggak mau guys, nggak mau. Jadi terpaksa saya kasih sepet guys. Biasanya bubur bayi mau, nggak mau, sudah pokoknya nggak mau apa-apa guys. Jadi saya paksa itu pakai kunyit. Pertama pakai kunyit sama air kelapa guys. Hampir nggak mempan, hampir nggak ada hasil guys. Terus yang kedua saya coba air kelapa muda, kunyit sama pace atau mengkudu. Itu saya peres guys, saya haluskan, saya peres, saya kasih madu, saya kasih gula pasir sedikit, saya sepet. Ada hasilnya, cuman nggak maksimal guys, tidak maksimal ya. Jadi keracunan kencing katak itu masih berlanjut hingga hampir 2 bulan guys. Makannya tetap rewel, pokoknya yang biasa dimakan yang saya sebutkan tadi nggak mau sama sekali pokoknya guys ya. Nah akhirnya saya ketemu guys, ini pakai sederhana ternyata guys. Tadi pakai kunyit ya, sekarang pakai kunyit juga, cuman kunyit saja segini untuk 2 musang diparut. Terus siapkan tisu guys, tisu. Setelah diparut, kunyitnya ditaruh di tisu. Contohnya ini tisu, kunyitnya taruh sini guys. Terus dilipat gini tisunya guys, dikasih air, tisunya 1 sendok lah, diperes ke gelasnya guys. Setelah itu dikasih madu setengah sendok guys, jangan banyak guys, soalnya ini madunya rasanya agak asam, agak kecut.
Kalau 1 sendok mereka nggak mau, jadi setengah sendok guys. Terus saya rebuskan air biasa sama gula pasir. Air biasa 200 ml atau 150. Kalau air 150, gula pasirnya 2 sendok makan penuh menggunung. Bukan peres ya, menggunung. Kalau 200 ml air, gula pasirnya 2 sendok gunung setengah. Jadi 2 sendok setengah makan. Saya rebus hingga mendidih, saya dinginkan di kipas. Setelah itu saya campur dengan kunyit dan madu itu tadi. Dalam keadaan air sudah dingin. Harus dingin airnya, sudah air panas tadi sudah benar-benar dingin. Nah ternyata prakteknya itu mereka berkali-kali, terakhir kemarin malam pergantian tahun baru 2026 itu lala muntah parah guys, berbusa, muntah cairan lambung, sisa-sisa makanannya keluar, sudah berbusa terus keluar cairan putih guys ya. Itu muntahnya lala. Langsung saya bikinin ini guys. Alhamdulillahirobbilalamin, ternyata nggak ada efek guys. Telur kencing kata itu nggak berefek fatal bagi musang kami guys. Nyatanya badannya ya normal, suhu tubuhnya tetap mau makan mau minum normal guys, normal makan minum tetap doyan guys ya. Buang air besarnya juga lancar guys, lancar. Jadi solusinya bisa Anda coba guys. Kami tidak mengharuskan untuk kesehatan musang selain setelah divaksin. Jadi kalau musangnya setelah divaksin untuk setiap harinya itu kita kasih kunyit kayak gini guys. 1 hari 1 kali boleh, 1 hari 2 kali boleh. Pagi sore hingga 3 hari berturut-turut guys. Setelah itu prei libur stop. Jadi kalau misalnya pagi sore selama 3 hari kita bikin ini guys. 4 harinya libur guys, stop. 5 harinya libur stop. 6 harinya libur lagi stop. Nah hari ke-7-nya itu bikin lagi guys. Cukup 1 kali aja guys, sehari sekali, jangan 2 kali sudah. Hingga 3 hari berturut-turut guys. Kemudian hari ke-4, 5, 6 stop, libur, berhenti dulu, nggak usah kunyit guys. Jadi ini isinya kunyitnya segini ya, diparut, dimasukin ke tisu, siapkan tisu, taruh di sini, dilipat tisunya. Nggak pakai saringan saya guys, kasih air 1 sendok, tisunya diperas guys ya, diperas. Kemudian siapkan air rebusan gula pasir tadi, dinginkan betul-betul dingin, baru campurin ke kunyitnya. Kunyitnya jangan sampai kena air panas guys ya. Kenapa kok gitu? Sebab yang kami coba itu hasilnya kurang maksimal guys. Jadi kunyitnya harus mentah guys ya. Harus mentah. Jadi air yang sudah direbus harus benar-benar dingin, baru dimasukkan ke sini guys bersama madu itu tadi yang dicampur kunir. Isinya gula pasir, air mineral, kunir, madu. Takarannya sesuai yang saya bilang tadi guys. Efeknya itu makannya doyan, nggak pilih-pilih makanan sudah guys ya. Milih sih tapi nggak sampai cerewet banget begitu guys. Terus badannya gemoy guys, gemoy badannya, buang airnya lancar. Terus yang kedua itu untuk solusi buang air besar guys. Sebab musang itu setiap kali buang air besar kan nggak cebok guys, nggak cebok, mohon maaf. Jadi sisa-sisa kotorannya lengket di anusnya guys. Itu anusnya nanti mengering jadi retak-retak guys, kayak ambeien gitu guys. Itu ada solusinya juga guys ya, pakai minyak kelapa atau minyak zaitun guys. Kalau kami sendiri itu pakai minyak kelapa guys. Itu 2 kali sehari, paling tidak 24 jam 1 kali. Itu harus guys, harus. Jadi wajib, itu diwajibkan sudah dioles minyak. Itu kalau saya guys ya, diwajibkan ke saya sendiri. Jadi lubang anusnya harus dioles minyak guys.
Ya agak sedikit ditekan guys, mohon maaf ya, pakai jari kelingking aja guys. Itu untuk melindungi anus supaya tidak retak-retak, tidak ambeien. Buang airnya pasti lancar guys. Setelah diolesin minyak, mereka beberapa menit buang air besar itu guys langsung ya. Jadi di anusnya diolesin minyak, sedikit ditekan dengan ujung jari kelingking guys. Ya nanti cuci tangan guys setelah selesai ya. Itu solusi dari kami guys untuk kesehatannya pakai ini guys. Air gula pasir, kunyit, madu untuk kesehatan badannya dan untuk memperakus nafsu makannya guys. Nggak usah pakai minyak ikan guys, kami sudah guys. Nggak mempan guys, nggak ada hasilnya. Kalau masih kecil memang iya guys, manjur minyak ikan. Tapi ketika mereka sudah usia 1 tahun ke atas, minyak ikan itu yang kami rasa tidak ada hasilnya guys, minyak ikan. Jadi pakai ini guys, pakai ini kunyit. Itu untuk kesehatan badannya, untuk nafsu makannya biar rakus. Terus yang kedua untuk menjaga anus sama buang air besarnya itu sehat, lancar, nggak ada ambeien, dioles pakai minyak kelapa atau minyak zaitun guys. 2 kali sehari, paling tidak 24 jam 1 kali. Itu aja guys saran dari kami guys. Boleh dicoba, itu pengalaman kami sendiri. Jadi ini kami berbagi pengalaman guys, bukan menyuruh-nyuruh, bukan guys. Jadi kami cerita guys, mungkin bermanfaat bagi Anda ya. Ya, terutama musang kalau masih bayi itu rentan biasanya guys. Dulu masih bayi, musang kami Lili cowoknya guys yang rentan, badannya kurus banget guys. Hampir kehilangan Lili saya dulu guys. Kalau Lala sejak lahir memang sehat, alhamdulillah guys. Ya, gara-gara katak kan asalnya. Terus saya taunya obatnya itu guys, kunyit. Ya. Sekali lagi mohon maaf beribu bintang guys jika ada salah kata, salah video, salah jepretan kamera yang tidak berkenan, kami mohon maaf beribu bintang. Terima kasih atas dukungan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton guys, semoga terhibur dan bermanfaat. Semoga Anda semua sehat, sukses, sejahtera karena diwujudkan Tuhan semesta alam tentunya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.